الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita semua diberi kemudahan, diberi keringanan langkah kaki untuk datang ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang tidak menyakiti hati beliau dan kemudian kita layak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat, alhamdulillah hari ini bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Kemarin di akhir tahun, hari terakhir di 1446 Hijriah, di sore hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah satu inti doanya itu adalah kita minta diampuni oleh Allah atas segala kesalahan, atas segala kelalaian, atas segala dosa yang kita lakukan 1 tahun kemarin. Kemudian setelah maghrib kemarin malam kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini kita semua didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum tahun baru bukanlah momentum untuk merayakan pesta pora. Momentum tahun baru, momentum pergantian tahun dengan tadi yang dianjurkan oleh Nabi SAW, doa di akhir tahun, doa di awal tahun, itu tanda bahwa kita dianjurkan oleh agama Islam, oleh Allah dan Rasulnya untuk muhasabah. Muhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun kemarin dan mengevaluasinya dan memperbaikinya dan menyiapkan untuk di tahun yang akan datang. Kita tidak boleh terjerumus kepada lubang yang sama, kesalahan yang sama untuk kedua dan kesekian kalinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Ya. Evaluasilah, hisablah, hitunglah diri kita sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari belakangan di penghujung tahun 1446 Hijriah ini kita dipertontonkan dengan peristiwa yang cukup menakutkan, yang cukup mengkhawatirkan seluruh dunia, yaitu terjadinya konflik terbuka, perang terbuka antara Israel dan Iran. Juga sampai saat ini, sampai detik ini, saudara kita di Gaza, di Palestina juga masih mengalami penderitaan di bawah penjajahan Zionis Yahudi Israel. Banyak spekulasi perang akan meluas, meskipun sampai kemarin dan sampai detik ini sudah terjadi gencatan senjata. Ada ketakutan perang akan meluas dan bahkan bisa memicu perang dunia ketiga dan seterusnya. Jamaah salat Jumat, tidak ada yang tahu kapan perang akan berakhir. Tidak ada yang tahu kapan perang akan terjadi. Tidak ada yang tahu apakah perang dunia ketiga menggunakan nuklir dan apakah itu pintu gerbang menuju akhirat. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Tetapi yang pasti di hadapan kita bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Yang pasti di hadapan kita adalah kematian pasti akan terjadi. Tanpa menunggu hari kiamat, kematian sudah di depan kita. Ya. Tanpa menunggu perang, kematian juga pasti akan datang. Kullu ma huwa atin. Setiap yang akan datang pasti akan datang. Tapi kita tidak mengetahui kapan itu akan datang. Semuanya itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, dalam konteks momentum kita muhasabah di awal tahun ini, bahwa kita semua sudah di penghujung akhir zaman, bahwa kita semua akan menghadapi kematian, bahwa kita semua akan menghadapi nanti di hari hisab, Yaumul hisab, yaumul kiamah. Apakah kita semua sudah mempersiapkan? Apakah kita semua sudah menyiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang adalah orang yang menyiapkan bekalnya, berpikir untuk hari akhir. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Ya, maka melalui khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah, marilah kita persiapkan. Bukan masalah hari kiamat kapan akan datang, apakah melalui perang dunia ketiga atau tidak, bukan masalah itu. Bahwa yang menjadi masalah, apakah kita sudah siap untuk menghadapinya. Tidak perlu ditakutkan, kiamat tidak perlu ditakutkan, perang dunia ketiga tidak perlu ditakutkan, pasti akan terjadi. Ya. Yang perlu kita takutkan adalah apakah kita belum cukup bekal. Itu yang perlu kita takutkan. Kita belum cukup bekal menghadapi yaumul hisab nanti, menghadapi hari kiamat nanti, menghadapi hari perhitungan, hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang perlu kita siapkan jamaah? Ya, tentu setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan seluruh rukun iman yang kita percayai, termasuk di situ adalah hari akhir, maka yang paling pertama, yang paling utama yang harus kita siapkan, kita bekali diri kita adalah dengan sholat 5 waktu. Ini adalah kewajiban, ini adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya janji ketika di hari kiamat nanti pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala janji kita itu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah, yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah terhadap hambanya, kita semua ini adalah abdu, hambanya Allah, nanti di hari kiamat adalah sholat. Maka mari jamaah yang masih bolong sholatnya, mari kita lengkapi sholatnya. Yang dulu bolong sholatnya, mari sholat qodok, karena belum gugur kewajiban kita, belum gugur utang kita kepada Allah, kecuali kita membayarnya sebagaimana kita berutang sesama manusia.
Sholat qada kalau kita dulu sering bolong sholat, ketinggalan sholat. Ya. Kemudian ini adalah bekal pertama. Bekal-bekal yang lain silahkan. Ya, silahkan kita membekali diri kita dengan sedekah. Kata Rasulullah, kullu ibnu Adam, ya, in qata anhu illa min salasin. Idza mata ibnu Adam in qata anhu illa min salasin. Jika anak Adam itu mati, maka semua amal ibadahnya terputus kecuali 3 hal. 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini juga bisa menjadi bekal. Sedekah. Hari Jumat adalah hari yang baik untuk bersedekah. Kemudian apa? Al-ilmu, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tidak mesti harus menjadi guru, tidak mesti harus menjadi ustadz, tidak mesti harus menjadi dosen dan lain sebagainya. Sedikit ilmu yang kita punya kita ajarkan kepada orang terdekat kita. Sedikit ilmu yang kita punya kita ajarkan kepada keluarga kita. Sedikit ilmu yang kita punya kita ajarkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita. Kita semua adalah kepala keluarga. Kita punya teman, ya. Kita punya orang di sekitar kita. Maka sedikit saja tidak masalah, itu akan bermanfaat. Kemudian terakhir, bagi bapak-bapak yang sudah memiliki anak, siapkanlah anak kita untuk menjadi waladun soleh yad'ulah, menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Investasi kita tidak lain adalah itu. Harta kita digunakan untuk sedekah jariyah. Ilmu kita digunakan untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak kita didik untuk bisa sholat, bisa berdoa, bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mungkin itu jamaah salat Jumat yang bisa khotib sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengingat di awal tahun ini kita bisa melangkah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.